hari ini saya baca dari artikel bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini dalam keterangan resminya ini mengatakan bahwa kasus positif COVID-19 di Indonesia angka rata-rata mingguannya masih di bawah 2.000 kasus per hari dan masih dalam level aman, namun menunjukkan peningkatan. Dan beliau juga bilang di beberapa negara juga terus terjadi kenaikan konfirmasi harian COVID-19 yang cukup tinggi yang disebabkan oleh varian baru BA4 dan BA5. Nah, Pak Diki, sebenarnya seperti apa sih situasi sekarang ini? Karena saya sendiri merasakan bahwa Indonesia kayaknya aman-aman saja. Mungkin nggak saya juga, mungkin penduduk juga merasa kok aman-aman saja karena sudah beberapa pelonggaran dibuka. Seperti apa, Pak Diki? Ya, bahwa situasi jauh lebih baik daripada 2 tahun terakhir, ya betul. Itu karena apa? Karena modal imunitas yang dimiliki Indonesia di masyarakat sudah juga jauh sekali meningkat ya. Ini terlihat dari misalnya studi serologi ya, yang lebih dari 90%. Namun ingin saya ingatkan adalah bahwa termasuk di sini kan kombinasi antar orang terinfeksi dan juga yang vaksinasi. Kita melihat bahwa kombinasi ini sekali lagi berdasarkan data tidaklah menjamin bahwa itu akan betul-betul melindungi dari serangan atau terpaan gelombang berikut. Karena apa? Riset membuktikan imunitas ini belumlah terbangun sesuai yang kita harapkan. Misalnya 5 tahun, 10 tahun. Saat ini yang kita bisa capai, dunia, bukan hanya Indonesia, dunia bisa capai dengan vaksin yang ada saat ini. Itu tidak bisa bertahan lebih dari 1 tahun imunitasnya. Nah, ini yang harus kita sadari. Termasuk dari atau apalagi dari terinfeksi. Iya. Bahkan dengan tadi disampaikan Stefani, kehadiran subvarian, ini subvarian Omicron BA4, BA5, itu makin menjauhkan harapan kita tentang yang namanya herd immunity. Karena bicara BA4, BA5, dia bisa bersirkulasi di orang yang sudah punya imunitas tadi. Bahkan bisa mereinfeksi. Mereinfeksi itu membuat infeksi ulangan kesekian bagi orang yang sudah punya imunitas. Nah, ini yang harus diwaspadai. Masalahnya adalah bahwa di tengah situasi yang saat ini, jangankan di Indonesia, di semua negara terjadi pelonggaran, kita juga harus memahami bahwa pelonggaran bukan berarti juga tanda betul-betul aman, tapi itu adalah karena kebutuhan pemulihan di berbagai aspek atau sektor. Tapi kalau bicara aman, ya belum, namanya statusnya masih pandemi. Iya. Kalau statusnya sudah dicabut, ya dalam artian sebenarnya bukan mencabut status pandemi, namanya Public Health Emergency International Concern, ya itu yang dicabut oleh WHO, kita bisa klaim ini sudah aman, terkendali. Tapi kalau saat ini kita harus akui, harus sadari situasi belum lama. Belum aman. Baik. Lalu Pak Diki sebenarnya tadi bicara tentang vaksin, seberapa efektifkah vaksin COVID-19 ini untuk mencegah penularan subvarian baru ini, Pak Diki? Nah, riset terakhir menunjukkan bahwa semua vaksin itu mengalami penurunan efikasi melawan BA4, BA5. Semua vaksin. Yang paling parah yang di luar platform messenger RNA. Paling parah. Hampir minus, hampir di bawah 0. Itu data menunjukkan. Artinya yang masih bertahan dan itu pun masih juga mengalami penurunan yaitu messenger RNA, apakah itu Pfizer ataupun Moderna. Nah, artinya untuk meningkatkan proteksi, kita harus memberikan booster ataupun dosis ketiga ataupun bahkan keempat untuk beberapa yang penting sekali, itu dengan vaksin messenger RNA. Itu yang harus kita kejar saat ini.
Ya, sudah ada kan negara yang membuat vaksin itu, Pak Diki, sejauh ini? Kita sudah punya vaksin messenger RNA-nya, Pfizer, Moderna, Ya, hanya yang ya. menjadi masalah. Jadi dalam strategi itu, efikasi vaksin itu akan tercapai, efektivitas dari vaksin itu akan tercapai kalau rumusnya terpenuhi. Apa rumusnya? Vaksin efikasi dikali dengan coverage atau cakupan vaksinasinya. Jadi yang disebut vaksin efikasinya itu misalnya 80% kayak 70% kayak itu harus sekali dengan jumlah orang yang mau divaksin disuntikkan gitu. Jadi vaksinnya dan efikasinya itu baru berdiri sendiri tapi nggak akan menjadi efektif kalau nggak ada atau minim cakupan. Masalahnya misalnya bicara saat ini B4 B5 yang harus dikejar kan dosis ketiga nih minimal. Ya. Nah, itu kan masih di bawah 25% kita. Berarti yang vaksin efikasinya tadi kali 25, katakanlah 25%, kan masih sedikit. Jadi efektivitasnya masih jauh dari yang kita harapkan sebetulnya, karena kita harus kejar cakupannya. Ya. Lalu Pak Diki, gejala dominan dari subvarian baru ini seperti apa, Pak? Nah, gejalanya sebetulnya hampir sama dengan, bahkan sekarang data menunjukkan cenderung sama dengan Delta dan Alpha. Jadi ya terjelas ada namanya gejala mirip flu itu ya, batuk pilek dan segala macam, demam, nyeri pegal. Tapi ini ada napas pendek, sesak, ada juga batuk yang berkepanjangan, nyeri menelan yang luar biasa. Nah, kelelahannya juga luar biasa. Nah, ini sebetulnya kombinasi hampir sama lah datanya, tapi gejala ini lebih kentara, lebih jelas pada orang yang memang belum memiliki imunitas atau proteksi yang memadai. Misalnya dia sudah 2 kali divaksin, tapi ya sudah lebih dari 6 bulan. Itu apalagi dia usianya lansia ya, ataupun punya komorbid, itu bisa lebih kentara, lebih jelas. Namun kalau misalnya pada orang muda, anak, sudah divaksin juga, pernah terinfeksi juga, itu umumnya nggak bergejala. Tapi ingin saya sampaikan, pesan pentingnya, tidak bergejala bukan berarti nggak sakit. Kalau dia terinfeksi. Ya. Karena ada dampak jangka panjang. Ya, baik. Lalu Pak Diki, untuk tingkat kematiannya seperti apa, Pak? Dari subvarian baru ini, apakah akan lebih parah dari Delta kah? Enggak, sejauh ini kecenderungannya tidak, dan angka kematiannya 1%, ya, masih di angka 1%. Namun kita harus ingat 1% ini kalau bicara populasi yang besar, ya besar. 1% dari 1% dari 100 lah, kan 1. Ya. Tapi kan 1% dari 100.000 itu udah bukan 1 gitu. Apalagi penduduk kita 270 juta, besar. Jadi 1%-nya kita dengan 1%-nya Singapura ya besar gitu. Jadi jangan terkecoh, terjebak dengan 1% ini. Dan juga ini ditentukan dengan di mana dan siapa. Ya, di mana itu bagaimana landscape imunitas di daerah situ. Cakupan vaksinasinya. Kemudian siapa itu? Ya, kita kalau punya orang tua, keluar, atau termasuk kelompok yang berisiko tinggi, apalagi memiliki masalah gangguan di imunitas, itu akan berbahaya. Berbahaya. Baik. Lalu Pak Diki, kan subvarian ini diperkirakan nih akan terus bertambah ya. Pandangan Pak Diki seperti apa? Apakah ia akan terus bertambah atau seperti apa, Pak? Jadi SARS-CoV-2 ini adalah virus RNA. Virus RNA ini memiliki karakter, sifat terus bermutasi. Bahkan riset menemukan bahwa kecepatan dari SARS-CoV-2 ini dalam bermutasi itu setidaknya kira-kira ya 1 mutasi per 2 minggu. Itu dalam kondisi normalnya dia.
Itu cepat segitu tuh, cepat. Tapi yang ditunjukkan oleh B4 B5 ini jauh lebih cepat karena dia punya 50 mutasi yang terjadi di subvarian B4 B5. Dan kalau 50 mutasi dengan kecepatan per 2 minggu, itu berarti 100 minggu dia butuh waktu kalau normal. Tapi ini nggak terjadi dalam 100 minggu atau 2 tahun. Ini ditemukan beberapa bulan lalu dan artinya ada peningkatan kecepatan sampai 12 kali lebih cepat dari yang normalnya. Nah, ini karena apa? Artinya mutasi yang terjadi ini karena juga kita manusia, negara, masyarakat memberi peluang pada virus ini bermutasi dengan cara apa? Longgar, abai, kurang cakupan vaksinasi, kemudian juga kurang dalam intervensi. Ini yang membuat mutasinya jadi cepat. Dan oleh karena itu, ya ini akan terus terjadi selama di dunia ini belum merata responnya. Dan sekali lagi, subvarian B4 B5 ini bukan subvarian terakhir, demikian juga pandeminya. Pandemi juga bukan yang terakhir. Masih akan ada terus lagi ya, Pak Diki? Ada terus. Ini ya. Ada terus. Hanya kita perlu waspada saja ya, Pak ya? Iya, dan merespon tadi ya, supaya jadi meredam termasuk ya kita tingkatkan kan imunitas kita dengan vaksinasi. Iya, baik. Nah, Pak Diki, pemerintah ini kan bukan sempat ya, sudah melonggarkan ya, karena waktu itu penurunan kasus sudah mengalami penurunan. Menurut Pak Diki, perlukah pemerintah menarik lagi nih kembali aturan pelonggaran kayak boleh membuka masker di ruang terbuka, lalu di transportasi kan juga sudah mulai normal ya, duduknya udah tidak ada jarak. Menurut Pak Diki, perlukah ditarik lagi aturan tersebut? Ya kan pandemi ini masih berlaku statusnya ya, sehingga intervensi, kenapa saya sampaikan PPKM itu jangan sampai dilepas, karena PPKM itu erat kaitannya dengan status pandemi itu sendiri. Dengan adanya PPKM kita menyadari bahwa intervensi yang dilakukan apakah itu diperketat atau diperlonggar itu dinamis sifatnya. Ya. Sehingga ketika situasi memburuk seperti saat ini jangan nunggu ledakan, jangan nunggu beban di vaskes meningkat, tapi harus diperketat. Jadi ya tidak salah dan memang harus dilakukan review atau revisi terhadap kebijakan yang ada saat ini untuk meminimalisir, mengurangi, kalau mencegah sekali sulit ya, kecepatan dari penyebaran. Jadi masker di luar ruangan saya kira harus ditinjau. Jelas kalau di luar dalam ruangan ya. Kemudian masalah pengetatan dalam kriteria orang bepergian, misalnya syarat booster, itu saya kira penting ya. Mungkin kalau perlu nanti ada tes ya tes, tapi ya jangan juga memberatkan ya. Tes yang mudah, murah, cepat seperti rapid test antigen. Itu hal-hal yang harus dilakukan. Berarti harus dibuka kembali ya Pak, karena kan sekarang perjalanan itu kan udah dilonggarkan juga ya Pak Diki ya? Iya, ya jadi tanpa kita misalnya melakukan satu intervensi seketat sebelumnya, kita juga melakukan intervensi yang mengamankan penduduk, mengamankan pemulihan gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan, artinya si virus akhirnya cepat menyebar. Dan yang tadi kaitannya dengan pertanyaan Stefani sebelumnya, ini bisa bikin si virus ini bermutasi. Kita akan bisa melihat ancaman yang lebih bahaya lagi, karena ingat loh, adanya satu varian ataupun subvarian yang memiliki kemampuan seperti B4 B5 yang mereduksi ataupun memiliki kemampuan lari dari sergapan antibodi, itu serius banget. Serius banget, menurunkan efikasi vaksin kan jadinya serius banget. Itu kita bisa mundur ke belakang, namanya mundur kan ke belakang ya, mundur. Dan ini kan merugikan kita udah capek-capek karena ulah kita sendiri, akhirnya virus ini belajar lebih pintar lagi. Jadi itulah kenapa pelonggaran yang ada ya harus kita ketatkan dan harus didukung kebijakan pemerintah, kan untuk kebaikan kita bersama. Iya. Lalu Pak Diki, kan kalau bicara negara lain situasinya seperti apa sih Pak Diki? Karena seperti dikabarkan juga
mereka mengalami peningkatan, bahkan ada yang lockdown juga. Ya, kita Indonesia ya beruntung ya. Kita beruntung itu satu ya. Kita dalam salah satu paper saya tentang analisa SWOT manajemen pandemi Indonesia, kita tuh diuntungkan antara lain karena kita negara kepulauan. Ya, pulau-pulau ini menjadi semacam sekat alamiah yang jadi kayak lockdown sebetulnya. Gitu ya, disadari atau tidak. Karena ini beda dengan negara daratan, dengan seperti Eropa ataupun di Amerika misalnya. Itu meledak satu, meledak semuanya. Gitu. Nah, kemudian kita juga diuntungkan karena apa? Karena kita ini demografi penduduk kita ini usia muda mayoritas. Ya, itu populasi muda inilah yang jadi benteng yang amat efektif menahan banyak laju gelombang, termasuk di BA4 BA5. Di negara lain, di Eropa sekarang misalnya contoh Portugal, negara-negara Skandinavia, cakupan vaksinasinya tuh udah di atas 80%. Tapi bukan bicara 2 dosis, bukan. 3 dosisnya udah di atas 80%. Bahkan sebagiannya sudah dapat 4 dosis. Ya. Termasuk di beberapa negara bagian di Amerika. Sebagai contoh juga Dr. Fauci itu udah 4 dosis. Tuh. Saya 5 dosis, saya dapat 5 dosis. Nah, itu negara-negara maju udah seperti itu, tapi karena satu, populasinya banyak orang tua, jadi sekarang dengan BA4 BA5 dia meningkat kasus rumah sakitnya. Kematiannya juga meningkat. Itu. Jadi kan kalau bicara lansia usia gini kita nggak bisa apa-apa, itu kan kodrat setiap negaranya. Ya. Nah, itu yang membuat mereka sangat rentan. Ditambah lagi masalah penyakit tidak menular. Jadi pola hidup selama ini obesitas, hipertensi, diabetes dan segala macam itu juga berkontribusi. Selain juga ya kita juga harus tahu bahwa di negara-negara itu juga kesadaran untuk ke rumah sakitnya, kalau dikit-dikit ke rumah sakit itu juga jauh lebih tinggi. Gitu. Nah ini kenapa saya sampaikan ini. Jadi kalaupun di Indonesia kita aman, ya, jangan juga terlalu overconfidence begitu, terutama daerah-daerah yang punya populasi lansia banyak. Yeah. Kita itu walaupun secara umum demografi kita muda, tapi beberapa provinsi di kita ya, seperti Jogja, Bali, beberapa provinsi kita itu sudah memiliki lansia yang cukup signifikan di antara 10 sampai 15%. Nah, tapi di kelompok ini di kita budaya mencari layanan ke rumah sakit itu enggak seperti negara maju. Kita itu kalau sakit, data BPS menunjukkan 70-an% itu di rumah saja. Di rumah saja, dikerok, di rumah saja, minum jamu, ya. Ini bahkan menurun pada anak-anaknya. Ya. Orang-orang muda, mungkin Stefani saya nggak tahu, kalau sakit paling cari pulang ke rumah orang tua atau pengen ada di rumah saja. Nah, bahkan saya juga di sini sama juga begitu ya. Nah, itu memang budaya kita begitu. Nah, oleh karena itu kita jangan juga terkecoh dengan di rumah sakit nggak banyak yang sakit COVID. Ya belum tentu. Makanya ketika saya di pemerintahan, pembangunan kesehatan, program salah satu yang dulu saya gelontorkan adalah kunjungan rumah. Gitu. Karena orang Indonesia sakit apapun di rumah. Jadi kita harus deteksi di rumah-rumah. Baik. Kalau sakit, cari obat warung ya Pak Diki ya? Yes. Yeah. Obat warung, yeah. Besok udah enakan. Mungkin kebiasaan itu kali ya Pak Diki. Dan dikerok. Dikerok. Atau juga mungkin karena masyarakat merasa paskesnya di Indonesia ini kurang kali ya Pak Diki ya, sehingga membuat mereka malas gitu. Ya, jadi ini aksi reaksi lah. Jadi timbal balik sarana prasarana walaupun sudah ada peningkatan, tapi di beberapa wilayah kan masih jadi isu ya, masalah akses atau mungkin juga masalah dari sisi walaupun BPJS sudah ada ya, karena saya sebelumnya di BPJS sudah bagus ya, tapi kan bicara layanan ini adalah layanan yang nyaman, ini jadi isu karena faktor dekatnya, faktor kelengkapan dan lain sebagainya. Iya, tapi Pak Diki nih
rasanya sepertinya masyarakat ini perlu diingatkan kembali ya bahwa COVID ini tuh masih ada. Sebenarnya apa sih Pak Diki harus dilakukan pemerintah nih supaya lebih apa ya, masyarakat ini lebih aware lagi gitu. Karena Ya, pelonggaran ini tuh masyarakat jadi kayaknya udah enak kok, udah santai. Apa nih Pak hmm. Diki yang harus dilakukan pemerintah? Ya, kebetulan salah satu juga riset saya, PhD riset saya tentang komunikasi risiko. Strategi komunikasi risiko inilah yang jadi isu di banyak negara, termasuk di Indonesia, termasuk di daerah-daerah. Karena kecenderungannya dalam situasi wabah seperti ini, kan banyak orang terganggu zona nyamannya. Ya. Ya, Dia mencari pulihan, jawaban atas ketidakpastian. Nah, sebetulnya strategi komunikasi risiko yang tepat, efektif itu yang bisa mengisi itu dengan proporsional harusnya. Dengan cara apa ya? Menyampaikan data apa adanya. ya, Data apa adanya itu ya karena angka itu netral. Kematian 10 misalnya. Sebenarnya angka itu netral karena dia membawa sisi positif, sisi negatif. Artinya kita harus sampaikan dua-duanya dan itu yang pemerintah kita masih punya PR dalam hal ini. Karena seringkali pemerintah kita dan memang kecenderungan banyak pemerintah di dunia yang disampaikan yang baik-baik, yang ya, optimis-optimis karena ingin juga dinilai oleh publik bahwa dia berhasil. Itu wajar, tapi tetap harus disampaikan. Ini loh masih bahaya gitu. Nah, ini yang sering kelupaan. Sehingga ketika karena yang dilihat oleh masyarakat pertama itu ya ucapan pertama, terus ucapan berikutnya, oh ingat nih, misalnya sebagai contoh, Presiden mengatakan masker boleh di luar ruangan ini. Nah, yang dilihat masyarakat itu dulu, padahal Pak Jokowi juga ngingetin tuh bahwa di belakang ini, ya tapi pada di kondisi yang rawan dan lain semua pakai masker. Tapi itu nggak dilihat. ya, Gitu. Nah ini yang oleh masyarakat ya banyak ya, walaupun ada yang melihat juga. Nah ini yang jadi PR sehingga perbaikan strategi komunikasi risiko inilah di setiap jenjang atau level pemerintahan menjadi urgent dan penting sehingga masyarakat tuh dibangun literasinya bahwa masker itu penting, punya manfaat, efektif, mudah, tapi Anda bisa melepas. Nah, ini literasi, ini bisa membuat masyarakat mandiri, sehingga bisa memutuskan kapan, di mana, dengan siapa dia bisa buka masker. ya, Itu yang jadi PR, dan tentu itu nggak bisa, tidak harus dengan data. Jadi pemerintah ada sampaikan, misalnya tadi di awal Stefani bilang, oh Menko menyampaikan ini situasi masih terkendali. Tapi nah, harus selalu jangan ditunda di belakang banget kalimat ini. Langsung, tapi ini bahaya loh. Gitu. Bahaya karena kita testingnya rendah. Ya gitu. ya, betul. Kita masyarakat untuk sekarang pengen di testing juga menurun. Ya, Gitu. Nah itu yang harus disampaikan. Apalagi jangan terkecoh dengan data rumah sakit. Di rumah sakit nggak ada. Karena orang kita itu tadi sekali lagi saya sampaikan, banyaknya di rumah-rumah gitu, banyaknya di rumah-rumah. Nah, makanya seperti itulah itu yang akan menyadarkan masyarakat, termasuk juga kita ingatkan, ini kan pandemi, Bapak Ibu sekalian. Pandemi ini masalah global yang perlu kita lihat juga situasi global. Kalau di dunia masih nggak aman, kita nggak bisa aman, gitu. ya, baik. Nah, tadi Pak Diki terkait uh, testing dan tracing nih ya. Indonesia nih seperti apa Pak Diki nih sejauh ini untuk Ya kita sebetulnya strategi testing tracing ini dari awal pandemi bukan termasuk negara yang melakukannya dengan masif, progresif, ya aktif gitu, enggak. Kita cenderung memilih satu strategi yang sebetulnya pasif ya. Pasif itu bagaimana? Jadi orang bergejala datang periksa gitu. Beda dengan misalnya negara-negara yang progresif masif tuh Korea misalnya ataupun China itu sehari itu misalnya ada 1-2 kasus bisa jutaan. Atau di sini nih waktu
awal-awal ya di Queensland, di Brisbane ini, ketika ada 2 kasus saja waktu itu Delta, itu yang dites itu dari 1 itu bisa 10.000 gitu. Dari 1 ya, di tracing dan akhirnya dites itu bisa 10.000 dari 1 coba. Jadi levelingnya banyak banget. Apalagi di China itu misalnya Wuhan saja pernah di beberapa waktu setelahnya terjadi lagi kasus, hanya beberapa belas kasus infeksi yang dites seluruh penduduk langsung 7 jutaan, 10 jutaan kurang lebih, itu dites dalam kurun waktu 1 mingguan. Bayangin, semasif segitu, setiap hari jutaan. Nah, kita karena strategi testing kita bukanlah yang aktif tadi, lebih pasif, maka jangan heran kalau kasus-kasus infeksi di masyarakat jauh lebih banyak yang nggak terdeteksi. Dan itu terbuktikan dengan serologi survei yang disampaikan oleh pemerintah sendiri. Kita sudah punya antibodi yang dimiliki masyarakat kita sudah 90% lebih loh. Di tengah bahwa waktu itu cakupan vaksinasinya ya belum segitu. Berarti banyak sekali yang terinfeksi gitu. Sorry saya bukan ngetahuin ini, tapi maksudnya ini hal yang tadi kontradiktif itu gitu. Kontradiktif dalam strategi komunikasi risiko ya. Jadi kita selalu menyampaikan yang ini antibodi bagus gitu. Tapi lupa mengatakan ini sebetulnya ada berita nggak bagusnya. Bahwa di balik ini ada orang jutaan terinfeksi tidak disadari, punya potensi long COVID, dan itu akibat rendahnya testing tracing kita. Gitu. Nah ini yang, dan jangan juga dianggap udah nggak apa-apa itu sudah berlalu, testing kita nggak usah. Ketika kita menyampaikan pada publik ini loh ada bahaya long COVID, bahkan sekarang semakin jelas orang yang terinfeksi bahkan berulang-ulang dari COVID-19 ini punya potensi penurunan kualitas kehidupannya. Nah, kalau itu disampaikan, publik itu jadi selain lebih hati-hati, lebih waspada, dia jadi lebih mandiri, saya mending testing lah, supaya saya bisa tahu status saya, bisa mencegah menginfeksi orang lain, atau bahkan bila perlu saya bisa konsultasi dengan dokter. Gitu. Iya, baik. Untuk varian baru ini juga bisa berdampak long COVID, ya Pak Diki? Semua varian dan subvarian itu bisa berdampak. Walaupun yang saat ini B4 B5 didapati dari riset itu kecenderungan long COVID-nya lebih kecil. Lebih kecil. Tapi karena apa? Karena jumlah orang yang sudah divaksin jauh lebih banyak. Itu saja. Gitu. Jadi bahwa vaksin memiliki dampak bukan hanya mencegah keparahan dan kematian, tapi juga dia memiliki dampak mengurangi risiko long COVID. Risiko long COVID. Tapi sayangnya literasi dari vaksin untuk booster yang ketiga ini kurang masif ya Pak Diki di masyarakat, sehingga masih kecil persenannya masyarakat yang sudah divaksin. Ya, ini juga sekali lagi karena sebelumnya terlanjur terbangun optimisme tadi. Masyarakat bahkan sebagian mungkin merasa buat apa saya divaksin gitu, karena merasa ini udah aman, udah selesai pandeminya gitu. Nah ini yang akhirnya harus diluruskan kembali. Dan tentunya ini kalau tidak dikejar cepat risikonya sangat serius karena dampak dari B4 B5 ini sekali lagi pada orang yang menurun proteksinya, bahkan sudah divaksin mungkin 6 bulan yang lalu, terus sekarang misalnya dia lansia, itu bisa fatal. Dan sekali lagi penyakit ini saya bukan menakut-nakuti, tapi memang data menunjukkan bahwa penyakit infeksi virus yang tidak selesai, tidak tertangani baik, itu cenderung akan jadi dampak serius. Entah itu jadi misalnya HIV, human immunodeficiency virus itu, kalau dia nggak selesai ditangani, nggak imunitas kita jebol, akhirnya jadi AIDS kan, jadi AIDS dia. Kemudian misalnya hepatitis B, misalnya.
Hepatitis B nggak bisa kita lawan, nggak ditangani benar, akhirnya jadi kronik, akhirnya jadi kanker hati. Gitu. Dan ada banyak, ada Epstein-Barr virus dan lain sebagainya. Termasuk di sini SARS-CoV-2. Kalau tidak ditangani, itu banyak ternyata cabang-cabang. Salah satunya juga potensi keganasan atau kanker juga ada. Belum lagi ke Alzheimer, belum ke stroke, belum dan lain sebagainya. Ini yang harus disadari. Yeah. Jadi para penyintas ini sebenarnya jadi PR besar pemerintah untuk memastikan mereka bisa mengalami recovery yang benar. Jadi data kasus sembuh, nah itu harus dilihat. Itu kan kuantitatif ya, data kuantitatif yang harus dilihat kualitatifnya, benar enggak nih? Gitu. Nah itu tanggung jawab pemerintah. Gitu. Dan juga lagi terbanyak ini TBC ya Pak Diki ya? Iya. Dari long COVID ini Pak Diki? Ya, jadi sekarang ada istilah di era Omicron Plus ini ya, selain ada infeksi, reinfeksi lagi, ada namanya koinfeksi. Koinfeksi ini artinya dia infeksi bisa bersama. Nah, salah satu koinfeksi ini adalah dengan TBC, sehingga dia bisa memperparah penyakit yang sebelumnya ada gitu. Nah, termasuk ini ada yang disebut dengan kecenderungan dia bisa menginisiasi timbulnya lagi penyakit yang atau virus reaktivasi ya, virus yang sebenarnya ada, seperti misalnya tadinya kan kita tahu cacar air banyak kita dulu waktu kecil. Nah, cacar air itu kalau tubuh kita setelah sembuh, si virusnya ada di dalam tubuh kita. Ketika kita drop, kurang tidur dan lain sebagainya, itu bisa jadi herpes zoster namanya. Herpes yang di sini lah, di mana macam-macam, atau yang melebar, dong itu sakit kan. Nah, ada lagi hal lainnya yang bisa menyebabkan seperti yang Justin Bieber itu, ya, yang lumpuh sebelah gitu. Nah, kemampuan dari virus SARS-CoV-2 ini juga bisa mereaktivasi itu. Itu salah satu teorinya. Dan itu akibat apa? Akibat memang pada prinsipnya SARS-CoV-2 ini juga menurunkan imunitas. Jadi fungsi dari sel T tubuh kita, sel T ini kayak tentara ya di dalam tubuh kita, Kopassus gitu, itu jadi terganggu. Nah ini yang akhirnya timbul hepatitis ya pada anak ya. Kemudian juga ini hal-hal yang ini kan baru beberapa yang terdeteksi. Nah, ini yang harus diwaspadai. Sehingga berdasarkan tadi keterangan, prinsip mencegah terinfeksi COVID-19 itu harus diutamakan jadi prioritas dibanding terinfeksi COVID. Ya, baik. Pak Diki juga, dan terkait tadi juga vaksin ketiga, ini rata-rata berdasarkan data di Indonesia nih, dari 122 kasus pada tanggal 23 Juni 2022, itu rata-rata usia terbanyak itu di 20 sampai 59 tahun, Pak Diki. Dan dari pengecekannya, mereka itu rata-rata baru vaksin 2. Seperti itu, Pak Diki. Pak Diki boleh disampaikan nggak sih ke masyarakat, ini vaksin ketiga penting banget loh, seperti itu, Pak Diki. Ya, pertama ya dari data, ya, dan itu tidak berbeda jauh dengan negara-negara populasi muda lainnya ya, bahwa kita tahu orang muda, dewasa muda ini kan, itu kan usia-usia produktif, usia kerja, ya, pulang balik ke tempat kerja, ke rumah, pergi ke sana-sini, yang artinya juga itu meningkatkan risiko dia atau yang bersangkutan terpapar gitu. Karena dia bertemu banyak orang, datang ke tempat yang juga banyak padat orang gitu. Nah, atau banyak di dalam ruangan. Nah, ini yang artinya bekal proteksi dia itu harus juga optimal dalam bentuk apa? Ya internalnya, internal tubuhnya maupun eksternalnya. Internalnya apa? Ya vaksin. Vaksin ini, tapi sekali lagi seperti yang disampaikan sebelumnya, B4, B5 ini nggak cukup, bahkan 3 dosis aja juga tidak menjamin gitu. Nah, apalagi cuma 2 dosis. Meskipun 2 dosis itu dicampur dengan dia pernah terinfeksi misalnya, tapi itu nggak menjamin. Data menunjukkan
Bahkan kecenderungannya definisi vaksinasi penuh dari COVID ini dengan era Omikron seperti subvarian B4 B5 3 dosis. Itu kecenderungannya. Itu definisi vaksin penuh. Bahkan pada beberapa misalnya pelayan publik, dia dokter ataupun pelayan publik lain sudah dosis ketiganya mungkin sudah dapat, tapi 4-5 bulan yang lalu harusnya dia dapat dosis keempat. Karena itu yang terbukti lebih efektif ya, meredam. Nah, tadi saya bilang itu internal ya. Internal itu ya vaksin sama imunitas itu juga dengan istirahat dan juga olahraga dan makan ya yang bergizi. Nah, tapi ada eksternalnya juga. Jadi kenapa? Karena vaksin ini juga punya, selain kelebihannya dia bisa mencegah keparahan kematian, dia punya kelemahan, Stephanie. Vaksin kita ini di dunia semuanya apa? Belum bisa 100% menjamin nggak terinfeksi. Belum bisa menjamin 100% tidak menularkan ketika terinfeksi. Makanya herd immunity masih jauh itu karena vaksinnya punya kelemahan ini gitu. Nah, oleh karena itu proteksi eksternalnya harus dipakai apa? Ya masker. Ya jaga jarak, ya ventilasi sirkulasi itu harus dikombinasi. Nggak bisa saya sudah 5 dosis vaksin ini saya bebas, itu enggak. Saya ke pasar ya saya pakai masker. Saya cari yang ya agak saya jarang-jarang ke yang tertutup gitu ruangannya ya. Kalau badat gitu atau kalau padat ya saya nggak jadi. Nah, itu saya udah 5 dosis gitu. Dan semuanya messenger RNA. Nah, ya tetap nggak bisa gitu overconfident. Nah, apalagi kalau baru 2 dosis, segera mendapatkan vaksin booster, tapi juga jangan abai dengan 5M-nya. Ya, apakah diperlukan juga Pak Diki Indonesia untuk melakukan vaksin lagi keempat? Untuk beberapa kelompok berisiko, ya seperti pelayan publik, ya, atau lansia dengan komorbid yang sudah lebih dari 3-4 bulan dosis ketiganya, itu penting. Tapi ini juga nanti melahirkan, kalau gitu mau sampai berapa gitu. Ya, kemungkinan ini penilaian saya sampai saat ini, kemungkinan memang sekali lagi definisi vaksinasi penuh dari vaksin COVID ini di 3 dosis. Karena ingat, ini vaksin baru. Ya. Baru itu bukan berarti kalau itu aman, bukan masalah aman dan efektifnya, tapi untuk mencapai efektivitas optimum tuh vaksin ini masih mencari data apa di 3, yang jelas bukan 2. Menurut saya udah bukan 2. Antara 3 atau 4, tapi kecenderungannya lebih kuat di 3, boosternya 4. Nah, nanti setelah itu, karena nggak aneh di DPT anak-anak itu kalau yang punya anak itu kan 3 dosis selamat. Nah, nanti selanjutnya akan seperti vaksin flu. Dia pada kelompok yang rawan saja yang diberi harus booster, atau mungkin ketika kita bepergian ke luar negeri atau ke negara yang endemik. Ya, Pak Diki, ada lagi pertanyaannya agak jauh dari ngomongin tadi vaksin dan lain-lain. Seperti perlu nggak sih Pak Diki pemerintah ini menutup kembali keluar masuknya warga-warga asing ya? Karena kita tahu pemerintah ini kan sedang pemulihan ekonomi dan akhirnya dibuka kembali nih gerbang-gerbang pariwisata dan mulai meningkat lagi. Juga ditenggarai penularan ini dari rata-rata dari orang yang keluar masuk itu. Nah, pendapat Pak Diki, perlukah pemerintah kembali menutup lagi atau membatasi lagi atau membuat lagi peraturan yang keluar masuk wajib harus di swab antigen? Ya, jawaban singkatnya masalah menutup diri, mengisolasi diri itu tidak perlu dan tidak efektif ya. Karena kebetulan saya juga panel ahli untuk pemulihan pandemi di WHO ya. Dan karena begini, data dan riset menunjukkan dan pengalaman praktis saya selama 20 tahun terlibat dalam beragam wabah ya tingkat global, itu yang bisa mencegah meminimalisir dampak dari penyakit yang mewabah secara global itu bukan nutup diri, bukan mengisolasi diri, tapi sistem kesehatan di dalam negeri. Kemampuan dia mendeteksi dengan cepat, kemudian melakukan tadi tracing-nya, kemudian intervensi dan lain sebagainya. Itu menjadi kunci yang paling
kuat gitu. Dan itu sudah ada dalam risetnya. Nah, yang kalau kita mau memilih seperti China dengan zero case-nya, itu bisa saja, tapi harus dari awal. Dan itu besar sekali ongkosnya. Tidak sustain gitu. Menurut saya bukanlah satu strategi yang sustainable dan realistis, visible untuk Indonesia. China itu sebagai contoh nih, kemarin ada junior saya di sini yang pulang ke China, dia orang China, PhD ya. Itu sampai sekarang untuk warga negara China-nya saja kalau pulang ke sana itu 21 hari loh karantinanya. Wah. Itu dari awal begitu dia. Bayangkan 3 kali masa inkubasi. 21 hari. Dan itu, ya mohon maaf ya saya sampaikan, itu tes PCR-nya itu bukan hanya di atas, tapi dari anusnya, dari atas bawah. Sampai fesesnya itu betul-betul nggak ada terdeteksi. Gitu. Itu kalau mau zero case seperti China seperti itu, bayangkan besar banget ya ini. Ya. Tapi itu bukan, memang ada manfaatnya, dia ekonominya nggak terganggu dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu ada risiko juga, ada kelemahan juga. Apa? Yaitu sedikit saja ada subvarian, apalagi ini BA4, BA5. Itu karena saya bukan berarti gini ya, ini jangan sampai disalahartikan bahwa hybrid immunity itu harus yang kita kejar, bukan. Tapi itu juga ada manfaatnya. Seperti kita main tanah kotor, makanan nggak terlalu bersih-bersih amat, ya. Itu juga sebenarnya ada beberapa manfaat, tapi bukan berarti harus steril kan, enggak, tapi dia tetap bersih, tapi enggak seperti semua benar disterilisasi kan. Itu memberi kepada kita juga kekebalan, terpapar kita dengan. Nah, ini yang China itu tuh nggak bisa. Dikit aja ada itu bisa banyak yang meninggal. Karena imunitas dari paparannya itu kecil. Hanya mengandalkan vaksin itu nggak terlalu kuat gitu. Ya. Apalagi vaksinnya ya mungkin bukan messenger RNA dan lain sebagainya. Nah, karena di kita ini bukan berarti kalau gitu nggak usah divaksin, bukan. Tapi maksud saya kalau sudah divaksin terus terinfeksi, kita punya kekebalan. Nah, ketika kita menularkan, kan vaksinnya ada kelemahan. Ketika menularkan nih, saya menularkan ke Stefani. Stefani sudah divaksin. Itu seperti dapat booster, gitu. Seperti dapat booster dan itulah yang membuat kenapa responnya ini bisa kita redam, gitu, dampaknya. Nah, kita ya saya tidak pernah menganjurkan seperti itu, yang memilih satu strategi yang menutup diri seperti itu ya, karena sekali lagi itu juga karena kita sudah punya modal ya, bukan berarti modalnya nggak ada, ya nggak ada, kita dengan modal imunitas itu ya nggak apa-apa dibuka, tapi betul tadi kata Stefani, tingkatkan screeningnya ya. Jadi kalau tadinya PCR-nya jadi dicabut tadi, sekarang bisa saja diterapkan lagi, atau kriterianya bahwa dia harus 3 dosis yang masuk Indonesia gitu. Karena bagaimanapun, jadi gini ya, orang yang belum divaksinasi dengan proteksi itu memadai, virusnya itu bisa sampai bahkan sampai 10 hari itu bisa ada dalam tubuh. Gitu. Ya. Tapi pada orang yang sudah divaksinasi memadai cuma 1 hari. Jadi singkat banget kan? Jadi kenapa syarat 3 booster itu menjadi sangat penting. Kenapa syarat vaksin menjadi sangat penting? Karena di dalam tubuhnya dia nggak bisa lama, keburu udah dikalahkan oleh pertahanan tubuh kita. Beda dengan yang proteksinya kurang tadi, itu bisa selama paling cepat 5 hari itu dia terus nularin. Itu kan yang berbahaya. Ya, baik. Pak Diki penutup nih, apa pesan Pak Diki nih untuk seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun juga di luar Indonesia dalam menghadapi varian baru BA4 BA5 ini? Ya, pertama ya saya juga selalu memberi, karena suka ada kritik, saya sering nakut-nakutin, bukan nakut-nakutin ya. Sebagai ilmuwan saya sampaikan apa adanya,
tapi juga saya sampaikan optimisme. Jadi ketika saya ditanya masukan oleh WHO tentang kapan kita kira-kira bisa keluar dari situasi krisis pandemi, ada 3 kriteria yang saya sampaikan, ya, antara lain bahwa dia tidak mendominasi ya secara data, dia juga dalam artian modal vaksinasi ya dari masyarakat, dan tentunya secara penilaian saat ini kita sudah on the track sebetulnya. Ya. Indonesia sudah on the track. Bahkan banyak negara-negara itu sudah dalam track yang benar. Namun kalau kita tidak menjaga situasi kondusif ini dengan kedisiplinan 5M, dengan vaksin booster tadi, kita bisa mundur ke belakang tadi karena akhirnya varian baru ataupun subvarian baru. Nah, bahwa itu akan terus bermutasi ya, karena di dunia lain kita kan bukan dunia lain dunia ini ya, tapi maksudnya negara lain itu kita nggak bisa kendalikan. Nah, tapi setidaknya dengan kita dimulai dari diri kita, keluarga kita, lakukan kedisiplinan dan juga proteksi tadi, itu yang akan berkontribusi bahkan pada level global. Setidaknya kita bisa berharap ya, saat ini saya masih optimis status dari katakanlah pandemi atau PHIC ini bisa dicabut Badan Kesehatan Dunia paling cepat setidaknya awal tahun depan. Tampaknya ya saya masih dalam optimis itu, dan tentunya salah satu kriterianya adalah 70% dari total populasi dunia harus sudah divaksin 2 dosis. Nah, kita ya sebagai negara yang ingin cepat terkendali, bukan hanya 2 dosis tapi 3 dosis. Dan tidak ada pandemi yang tidak berakhir. Ya. Pandemi itu pada gilirannya berakhir. Umumnya pandemi itu ya di 3-4 tahun ya, gitu. 3-4 tahun itu yang dari awal. Dan tampaknya tahun depan kita sudah masuk masa pasca pandemi. Namun terakhir lagi, bahwa begitu cabut status pandemi bukan berarti dunia ini sehat ya, kembali, karena dunia ini makin rentan, makin rawan ya. Itulah sebabnya kita harus lebih merubah perilaku, lebih sehat ya. Hidup lebih berdampingan harmonis dengan kesehatan hewan, lingkungan, dan itu harus dimulai dari kita. Dan karena nanti tanggal 3 Juli ada hari mikroplastik, bebas plastik dunia nih ya. Saya kan sebagai ahli lingkungan ya, dan juga peneliti global security, ya ini juga berdampak ya. Jadi perbaiki kesehatan kita, konsumsi kita, keseharian kita, biasakan cuci tangan, termasuk juga masalah plastik ini. Jangan dianggap itu nggak ada hubungan dengan wabah, ada gitu. Karena dengan misalnya jarang mencuci itu, misalnya mencuci baju ya jangan dikit-dikit dicuci baju, tapi ya 1 minggu atau beberapa hari sekali disatukan, itu akan mengurangi polutan ya, terutama juga di masalah mikroplastik. Dan kebersihan diri lingkungan, membersihkan diri lingkungan bukan hanya masalah untuk COVID, tapi termasuk untuk mikroplastik loh. Jadi ada mikroplastik yang bisa dihirup karena di debu gitu. Jadi kebersihan diri lingkungan itu benar-benar bermanfaat buat kesehatan secara keseluruhan. Jadi itu pesan saya. Baik, terima kasih Pak Diki atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk smart listeners yang mendengarkan. Ya, smart listeners itu tadi disampaikan oleh epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman. Terima kasih Pak Diki. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa. Selamat siang. Baik. Terima kasih Pak Diki.